Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad. Sahabat dunia Islam yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, barokah sehat, murah rezeki, dan apa segala hajat yang kita inginkan akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat dunia Islam yang dirahmati Allah, seluruh umat Muslim di dunia, termasuk di Indonesia, akan merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan penuh berpuasa. Hari Raya tak hanya dimaknai sebagai hari kemenangan, tetapi juga hari di mana setiap muslim saling memohon maaf satu sama lain, bersilaturahmi dari rumah keluarga, kerabat, tetangga, hingga teman. Hari Raya Idul Fitri selalu disambut dengan kebahagiaan karena merupakan hari yang spesial bagi umat Islam. Tak heran banyak persiapan yang dilakukan umat Islam menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bukan hanya membuat makanan yang enak dan mengenakan pakaian terbaik, tetapi juga melaksanakan amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menjalankan amalan yang dianjurkan Nabi dipercaya dapat membuat ibadah terasa lebih berkah. Dan juga adapun amalan di Hari Raya Idul Fitri tersebut, selain juga membaca takbir, juga ada mandi, berhias diri, hingga makan sebelum sholat Idul Fitri. Dan berikut ini ada 6 amalan di Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan anjuran Nabi. Amalan yang pertama adalah melantunkan takbir. Dimulai dari terbenamnya matahari atau malam Idul Fitri hingga imam hendak sholat, Hari Raya di dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa takbir-takbir tersebut sunnah dilantunkan setelah melaksanakan sholat atau dalam keadaan lainnya. Seperti di tengah keramaian manusia, disunnahkan pula dilantunkan, baik dalam keadaan berjalan, duduk, atau berada di jalan masjid atau di tempat tidur. Amalan yang berikutnya adalah mandi dan berhias diri sebelum pergi ke masjid. Untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dasarnya adalah hadis riwayat Imam Malik. Di dalam kitab Muwatta berikut ini, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an selalu mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat ke musola ataupun masjid. Adapun niat mandi sunnah Idul Fitri yaitu sebagai berikut ini. Nawaitul ghusla sunnatan Idul Fitri lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah untuk Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Sementara untuk waktu pelaksanaannya sendiri bisa dilakukan mulai dari pertengahan malam Idul Fitri. Selain mandi, disunnahkan juga membersihkan diri dan memakai pakaian terbaik yang dimilikinya, dan juga memakai wangi-wangian dan bersiwak. Amalan yang selanjutnya yaitu dengan makan terlebih dahulu sebelum keluar untuk melaksanakan sholat. Dari Ibnu Baridah ia berkata, Rasulullah SAW tidak akan keluar dari Hari Raya Fitrah sebelum beliau makan, dan beliau tidak akan makan dulu di Hari Raya Adha sebelum beliau sholat terlebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian amalan selanjutnya adalah memilih jalan yang berbeda saat gidan pulang dari masjid. Bukan hanya makan sebelum sholat Idul Fitri, amalan lainnya juga berlaku untuk jalan yang kamu pilih untuk pergi dan pulang dari masjid. Amalan satu ini dianjurkan untuk memilih jalan yang berbeda antara pergi ke masjid dan pulang dari masjid. Sebagaimana hal ini telah diinformasikan dari sahabat Jabir seperti berikut ini. Nabi SAW ketika hari raya mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memilih jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang untuk melaksanakan sholat hari raya, dimaksudkan untuk membagi kebahagiaan kepada orang-orang lain ketika di jalan dengan senyum dan salam. Dan setelah itu
kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setibanya di tempat ibadah atau masjid. Bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan tanpa azan dan juga istiqomah. Sholat sunnah ini bisa dilakukan dengan berjamaah atau sendirian, dan sunnah juga bagi orang yang berpergian. Dan adapun amalan yang lain, yaitu silaturahmi mengunjungi rumah sahabat dan yang lainnya. Tradisi saling mengunjungi saat Hari Raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah mengunjungi para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain, sama seperti yang dilakukan umat Islam saat ini. Datang ke tempat sanak keluarga dengan saling mendoakan. Sahabat dunia Islam yang dirahmati Allah, itulah tadi 6 amalan di Hari Raya Idul Fitri yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di hari kemenangan ini. Semoga kita semua tidak pernah meninggalkan 6 amalan tersebut pada Hari Raya Idul Fitri. Dan saya selaku admin channel Dunia Islam mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.